Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih, keluarga besar GKI Marta Dirja, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Senang sekali hari ini Kamis, tanggal 1 Juli 2021, kita bersama-sama diajak mengikuti acara Kalam, Kuliah Alkitab Malam. Pasti kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, apa yang jadi tema hari ini? Temanya keren banget. Panjangkanlah umurku. Nanti kita akan bersama-sama menggali dan mendalami firman Tuhan dari Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Ibu Bapak, saudaraku, ayo kita mengawali kalam ini dengan kita membuka dengan lagu Aku Kuat Teguh. Kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita ya. Yesus yang membuat aku kuat teguh. Yesus melepasku, aku kuat teguh. Dalam Dia bersatu, aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Dalam Kristus Tuhan aku kuat teguh. Dialah perlindungan, aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Dalam Kristus Tuhan aku kuat teguh. Dialah perlindungan, aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Aku kuat teguh. Bagaikan pohon dekat telaga, aku kuat teguh. Amin. Mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh memasuki awal bulan Juli di tahun 2021. Bahkan kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Ketika kami berada dalam kebersamaan kami mengikuti siaran online untuk acara kuliah Alkitab malam. Tuhan, kami bersyukur untuk tema yang Kau sediakan buat kami. Panjangkanlah umurku Tuhan. Biarlah tema ini akan menjadi penyemangat hidup kami. Biarlah tema kalam saat ini akan memberkati kami. Kami buka hati untuk firman-Mu. Kami bersepakat memohon berkat sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tema kalam yang sangat menarik akan kita ikuti, kita pergumulkan bersama-sama. Panjangkanlah umurku Tuhan. Bersama-sama kita akan mendalami dari pembacaan Alkitab, kitab Nabi Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayat 22.
Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayat 22, firman Tuhan diberitakan begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ibu bapak saudaraku terkasih, lihatlah gambar komik Alkitab ini mau menceritakan kepada kita tentang seorang raja di Israel yang luar biasa. Namanya Raja Hizkia. Alkitab mencatat bagaimana saat itu Raja Hizkia menderita sakit, bahkan hampir mau mati. Tidak disebut di Alkitab sakitnya Raja Hizkia apa. Tapi Alkitab malah menyebut hari itu ada kunjungan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memang ditugasi Tuhan untuk datang dan masuk ke dalam istana untuk menjenguk Raja Hizkia yang sedang sakit, karena Nabi Yesaya mendapatkan tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan. Apa isi pesan Tuhan? Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Yesaya berkata dengan terus terang bahwa Raja Hizkia dalam kondisi seperti ini tidak akan sembuh dan sebentar lagi akan mati. Apa yang dicatat dalam Alkitab, begitu Raja Hizkia mendapat pesan dari Nabi Yesaya, pesan dari Tuhan seperti itu, Alkitab mencatat, mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih, lalu memalingkan mukanya ke tembok. Apa yang dilakukan Raja Hizkia? Alkitab mencatat bagaimana Raja Hizkia berdoa dan mengatakan, Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Dan itu yang membuat Raja Hizkia setelah berdoa dia menangis terus menerus di hadapan Tuhan. Apa kelanjutan kisah ini? Ayo kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 lebih dahulu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan kemudian menugasi kembali Nabi Yesaya untuk berangkat dan mengunjungi kembali Raja Hizkia. Alkitab mencatat Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan khusus kepada Nabi Yesaya untuk diberitakan kepada raja ini. Apa yang dicatat dalam Alkitab? Pada saat Nabi Yesaya berangkat pergi ke istana untuk menemui Raja Hizkia, ada titipan pesan yang baru dari Tuhan. Apa pesannya? Nabi Yesaya segera menemui Raja Hizkia di dalam kamar yang masih terbaring sakit.
Lalu Nabi Yesaya menyampaikan pesan firman Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya? Nabi Yesaya berkata dengan terus terang bahwa Tuhan berkata, Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia. Bahwa Tuhan justru akan menambah umur Raja Hizkia 15 tahun lagi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ayo kita baca ayat 7 dan ayat yang ke-8 lebih dahulu. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Menarik sekali, kalau Tuhan mau memberi tanda, jika bayangan jam Ahaz bisa mundur 10 tapak, maka janji Tuhan akan ditepati. Apa yang terjadi? Menarik sekali, tiba-tiba ternyata Tuhan tunjukkan jam Raja Ahaz ini bisa mundur 10 tapak. Dan saat itu Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Luar biasa, Alkitab mencatat bagaimana kemudian Raja Hizkia menjadi kuat kembali. Sanggup memimpin dan memerintah selama 15 tahun lagi. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjagai kota kerajaannya dari gempuran tentara-tentara Asyur. Lalu apa yang dicatat dalam Alkitab selanjutnya? Ayo kita baca terus ayat 9 sampai terakhir. Kita baca demikian. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh.
Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, inilah tema yang akan kita pergumulkan bersama-sama. Tuhan, panjangkanlah umurku. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, apa yang Alkitab catat di dalam kisah peristiwa Raja Hizkia? Ayo kita baca lebih dahulu beberapa ayat yang memberitahu kita tentang kondisi Raja Hizkia. Saya bacakan ayat 1, ayat 6 dan ayat 8a. Ya, begini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Raja Hizkia ternyata sempat mengalami kondisi sakit parah dan hampir mati. Bahkan Nabi Yesaya diutus untuk memberitahukan supaya Raja Hizkia segera membuat pesan terakhir untuk keluarga. Sebab Raja Hizkia akan mati dan tidak mungkin sembuh lagi. Ibu bapak, saudaraku, pasti kita bertanya-tanya. Sebenarnya Raja Hizkia waktu itu sakit apa? Alkitab tidak menjelaskan, tapi dari ayat yang ke-6 kita tahu. Aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan Raja Asyur dan aku akan memagari kota ini. Berarti penyakit yang dialami Raja Hizkia terkait dengan kepemimpinannya saat itu ketika ia sedang dikepung oleh pasukan Raja Asyur. Bagaimana kota itu sudah jatuh ke tangan musuh, pihak musuh telah memagari kota itu dengan pasukan tentara kerajaan Asyur. Jadi Raja Hizkia betul-betul ngedrop. Kondisinya tidak kuat, hampir mati karena betul-betul pasukan musuh sudah di muka pintu. Ibu bapak, saudaraku, beban pikiran membayang-bayangi kehidupan Raja Hizkia. Sehingga menarik sekali kalau cara Tuhan memulihkan Raja Hizkia juga memakai bayang-bayang penunjuk matahari itu dibuat mundur 10 tapak. Biar Raja Hizkia membayangkan sekian hari-hari yang menakutkan ini dalam bayang-bayang maut butuh diputar ulang kembali
kepada pemeliharaan Tuhan yang baik. Ibu bapak, saudaraku, bicara tentang bayangan, memang kadangkala lebih menakutkan dari kenyataan. Coba kita lihat video ini ya. Video ini mau menunjukkan kepada kita seperti apa bayangan itu menakutkan. Dan coba kita dengar suara dari video ini ya. Apa yang terjadi? Lihatlah. Saudaraku, inilah anak kecil yang takut dengan bayang-bayangnya sendiri. Perlu kita catat, bayang-bayang itu menakutkan. Sama seperti dengan bayang-bayang keadaan pandemi virus COVID-19. Itu membuat kita sangat-sangat ketakutan. Hidup dicekam oleh ketakutan. Saya menggambarkannya dengan kata-kata bagaimana hidup di bawah bayang-bayang maut. Mendengar kabar bagaimana orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 mulai tumbang, mulai sakit, bahkan beberapa orang tidak lagi tertolong nyawanya. Mencekam, hidup di bawah bayang-bayang maut. Tapi apa yang terjadi? Kita boleh mendengar sebuah kabar baik bahwa Raja Hizkia yang sedang dicekam oleh bayang-bayang maut, kematian yang sudah di depan mata, ternyata tidak diizinkan Tuhan terjadi. Malah Tuhan menganugerahkan kepada Raja Hizkia, umurnya diperpanjang 15 tahun, dapat bonus umur panjang 15 tahun lagi. Mana buktinya? Yuk kita baca bareng-bareng. Yesaya 38 ayat 4-6 demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota ini. Puji Tuhan. Raja Hizkia mendapatkan belas kasih Tuhan, diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, kami kepingin mengenal siapa Raja Hizkia itu. Ya, ada 6 ayat yang akan membimbing kita untuk mengenal siapakah Raja Hizkia. Dari kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 1-6, saya akan membacakan demikian. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Indah sekali sosok Raja Hizkia sejak masa mudanya, umur 25 tahun, ia telah diangkat untuk memimpin kerajaan dan dilantik menjadi raja. Raja yang luar biasa karena Alkitab katakan bagaimana Raja Hizkia ini betul-betul melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Apakah itu? Alkitab katakan bagaimana di saat-saat bangsa Israel, umat Allah mulai menyembah patung-patung berhala. Di saat umat Israel mulai beribadah kepada patung-patung sesembahan, Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apakah itu? Ayat yang keempat memberitahu,
Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Raja yang masih muda belia ini memimpin penggempuran kuil-kuil, patung-patung berhala. Raja Hizkia dengan penuh keberanian menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, tempat-tempat orang Israel masih menyembah kepada patung-patung berhala. Salah satu patung berhala itu disebut sebagai patung ular tembaga yang didirikan oleh Musa. Nah, menarik. Kita jadi ingat bagaimana dulu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel mulai mengutuk Allah, marah pada Musa ketika mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Mereka protes di padang gurun, mereka marah dan mereka mau membunuh Musa. Hingga akhirnya Tuhan mengizinkan peristiwa terjadi di padang gurun, bagaimana saat itu muncul ular-ular tedung, ular-ular yang ganas semacam ular king cobra. Merajalela di perkemahan umat Israel saat itu. Dan orang-orang yang dipagut ular langsung mati seketika. Dalam ketakutannya, dalam kesadaran untuk mengakui kesalahannya, umat itu berseru-seru kepada Musa, apa yang harus kami lakukan? Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan patung dari ular tembaga. Patung yang diangkat pada sebuah tiang, siapapun yang memandang patung ular tembaga ini, ia walaupun digigit ular tedung tidak akan mati. Luar biasa, kisah Alkitab menandai bagaimana saat itu di antara umat Israel di padang gurun tertolong. Di saat mereka digigit ular tedung, mereka memandang patung itu dan mereka menjadi sehat. Menarik, kalau dalam Injil Yohanes, patung yang ditinggikan ini menggambarkan tentang salib Kristus yang ditinggikan, supaya setiap orang yang memandang ke salib itu mendapatkan keselamatan. Tapi kisah tentang patung ular tembaga tidak berhenti sampai di situ. Dalam perkembangannya ketika umat Israel sudah menetap di negeri Kanaan, ternyata mereka kangen untuk bisa memiliki patung ular tembaga. Lalu mereka mendirikan patung ular tembaga yang disebut Nehustan. Mereka menyembah kepada patung ular tembaga yang disebut Nehustan ini, dan Raja Hizkia membongkar, menghancurkan penyembahan pada patung berhala ular Nehustan ini. Tapi bicara tentang patung ular, mengingatkan kita sejenak tentang asal mula lambang apotek ya. Bagaimana asal mula lambang apotek juga dikaitkan ada ular yang terkait pada sebatang tiang dan kemudian jadi simbol apotek, simbol kesembuhan. Ibu bapak, saudaraku, apa yang diceritakan tentang Raja Hizkia setelah ia membongkar patung-patung itu, kita lihat ini hasilnya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Raja Hizkia melakukan restorasi ibadah, pembaharuan ibadah,
bagaimana bait Allah siap untuk disucikan, tempat penyembahan siap untuk dikuduskan, umat harus kembali beribadah kepada Allah. Itulah sosok Raja Hizkia dalam perjalanan pelayanannya, perjalanan kepemimpinannya di tengah-tengah umat Allah saat itu. Namun hari ini bacaan Alkitab memberitahu Raja Hizkia mengalami sakit. Apa yang kita bisa belajar dari sakitnya Raja Hizkia? Ibu bapak, saudaraku, pada acara kalam ini saya mau mengajak kita menghayati tentang perjuangan iman saat harus menghadapi sakit penyakit. Perjuangan iman macam apa yang dialami oleh Raja Hizkia? Raja Hizkia ini ternyata raja yang pandai menulis. Ketika ia disembuhkan Tuhan, tidak jadi mati, ia segera menulis kisah yang sangat puitis. Kita mendengar dulu pengalaman iman Raja Hizkia, yaitu pengalaman menjelang ajal. Yesaya 38 ayat 12, yuk kita baca bareng-bareng ya. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Raja Hizkia menggambarkan peristiwa menjelang kematian. Bagi Raja Hizkia itu ibarat bagaimana kemah, pondok, tempat kediamanku dibongkar seketika. Bahwa aku sudah tidak boleh lagi tinggal di dunia ini. Bagaimana hidupku harus diakhiri seperti seorang tukang tenun menggulung tenunannya. Raja Hizkia mengatakan Tuhan sudah memutus nyawaku dari benang hidup. Dan aku mengalami masa-masa kritis. Dari siang sampai malam Tuhan membiarkan aku begitu saja. Ibu bapak, saudaraku. Mungkin ada di antara kita. Sempat mengalami peristiwa yang dirasakan oleh Raja Hizkia. Masa-masa kritis di saat melewati sakit yang berat. Puji Tuhan, kalau masa kritis itu telah berhasil kita lewati. Bagaimana cara Raja Hizkia dapat lolos dari bayang-bayang maut? Kita perlu belajar malam ini. Raja Hizkia melewati masa kritis itu dengan cara berdoa, tapi doanya bukan sekedar doa yang biasa-biasa saja. Mana buktinya? Yuk kita baca ayat 13 dan ayat 14 bareng-bareng ya. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Ibu bapak saudaraku, Raja Hizkia melewati masa kritis dengan berdoa yang istimewa. Doanya dilakukan dengan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Berapa lama? Sampai pagi. Berarti Raja Hizkia mau katakan semalam-malaman aku tidak tidur. Aku berjuang dalam doa. Karena aku merasa
bagaimana tulang-tulangku ini sudah hancur karena ada singa penyakit yang merongrong tubuhku. Tuhan, mengapa Engkau diam saja? Mengapa Engkau membiarkan aku begitu saja dari siang sampai malam? Itu pergumulan iman Raja Hizkia. Apa yang dilakukan dalam pergumulan imannya di kala sakit? Ayat 14 memberitahu dengan luar biasa. Aku ini suaranya kayak burung layang-layang yang menciap-ciap. Burung layang-layang yang terus mengeluarkan suara tiada henti. Sampai suaraku redup. Sampai suaraku habis. Seperti suara burung merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Aku terus memandang Engkau ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Maksudnya tubuh kekuatanku ini sudah kayak diperas habis. Tidak ada tenaga. Tapi aku cuma punya satu harapan. Tuhan, jadilah jaminan bagiku. Luar biasa. Dalam masa-masa kritis seperti itu, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Alkitab tunjukkan Hizkia memiliki hati yang terus mengharap-harapkan Tuhan. Ngarep-harap Tuhan. Mana buktinya ayat 15 dan 16, yuk kita baca bareng-bareng. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Puji Tuhan. Sebuah doa yang luar biasa. Kalau Raja Hizkia mengatakan, apalagi yang bisa aku katakan kepada Engkau Tuhan. Aku sudah lagi mengalami kondisi yang berat sekali. Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ibu bapak saudaraku, bayang-bayang maut yang mencekam membuat Raja Hizkia tidak lagi bisa tidur. Semalam-malaman sama sekali tidak bisa tidur. Dengan jujur Raja Hizkia katakan, perasaanku ini pahit, pedih. Tidak lagi harus bicara apa, aku tidak tahu. Tapi yang menarik, Raja Hizkia tidak putus asa. Pada ayat 16, Raja Hizkia berseru, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Dalam ketidaksanggupan hidupku ini, aku cuman punya harapan kepadamu Tuhan. Dalam ketidakberdayaan tubuhku ini, hanya Engkau yang aku harap Tuhan. Raja Hizkia menuliskan, tenangkanlah rohku. Tidak cukup badanku, tapi rohku pun butuh tenang, damai. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Itu yang aku harapkan. Luar biasa ibu bapak, saudara yang terkasih. Bagaimana Raja Hizkia melanjutkan tulisannya. Dia ceritakan dengan penuh kejujuran apa yang menjadi pergumulan hatinya. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 17 dan 18 ya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Raja Hizkia katakan penderitaan sakitku yang pahit itu akan menjadi keselamatan bagiku.
bersama Tuhan pasti aku akan lolos dari maut. Bersama Tuhan pasti aku akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Aku akan dibebaskan dari dunia orang mati. Keyakinan iman seperti ini terus terjadi dalam doa-doa Raja Hizkia. Apa hasil akhir yang terbentuk? Ibu bapak saudaraku, ayo kita temukan hasil akhirnya keren banget nih. Ayat 19 dan ayat 20. Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi hanyalah orang yang hidup dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Raja Hizkia mengatakan, aku kalau diberi umur panjang seperti ini, aku akan terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, seperti pada hari ini aku menuliskan syair-syair lagu ini. Indah sekali. Raja Hizkia katakan, aku ini ibarat seorang bapa akan bercerita kepada anak-anakku bahwa aku punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang memiliki kesetiaan luar biasa dalam hidupku. Dan Tuhan sudah datang menyelamatkan aku. Sekarang yang akan aku lakukan dengan umur panjang yang Tuhan beri ini, aku akan main kecapi seumur hidupku di rumah Tuhan. Aku akan main musik, aku akan menyanyi, aku akan melayani Tuhan di rumah-Mu ya Tuhan. Itu luar biasa. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, sekarang pertanyaan kita. Dalam masa pandemi yang tidak menentu ini, malam ini kita belajar satu hal. Berdoa minta Tuhan, panjangkanlah umurku. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita sungguh-sungguh dikaruniai umur panjang oleh Tuhan. Kalau kita mau melanjutkan kisah tentang kehidupan Raja Hizkia. Ternyata sisa umur 15 tahun yang Tuhan beri itu dipergunakan Raja Hizkia untuk memperkokoh kerajaan Israel dengan luar biasa. Pada saat ia dikepung oleh tentara-tentara Asyur, Raja Hizkia, dialah satu-satunya raja yang memikirkan cara penyelamatan dengan membuat jalan di bawah tanah. Bangsa Israel walaupun dikepung oleh tentara musuh, ternyata bisa lolos karena ada terowongan bawah tanah. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Kesempatan perjalanan umurnya ternyata betul-betul digunakan untuk melakukan karya-karya besar. Hari ini kita perlu belajar berdoa seperti Raja Hizkia. Tuhan, panjangkanlah umurku. Aku ingin memiliki umur yang sungguh-sungguh dianugerahkan Tuhan untuk boleh melanjutkan hidup di dunia ini. Dan sekarang aku tahu bagaimana hidupku ini punya arti yang besar. Agar semua orang yang mengenal dan bertemu denganku mengalami perubahan sukacita dan semangat hidup, terlebih dalam masa-masa pandemi seperti ini. Indah sekali Kalam hari ini mengajak saudara dan saya berani berdoa dan meminta, Tuhan panjangkanlah umur kami. Kalau itu menjadi tekad hati kita, ayo kita tanggapi dengan sebuah lagu, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya
bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku, padanya aku percaya. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku, padanya ku percaya. Yesus kekal teguh, biar bertabah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh diselamatkan di dalam kasih-Mu yang ajaib. Kalau sampai dengan hari ini kami masih sehat dan umur panjang, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau menggunakan waktu umur hidup kami untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapa di dalam sorga, kami berdoa saat ini untuk sahabat-sahabat kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan, jika Engkau berkenan, karuniakanlah umur panjang bagi mereka. Sembuhkanlah sakitnya. Bagi mereka yang sedang berjuang melawan infeksi virus COVID-19. Oh Tuhan, hadirlah, kuatkanlah dan selamatkanlah anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mendoakan buat semua peserta kalam dari berbagai tempat dan dari berbagai kota. Hidup kami tetap selalu akan setia mengiring Tuhan. Tuhan bimbing kami bersama keluarga kami menjalani hari-hari hidup yang selalu dekat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai pada saatnya kelak ketika buku kehidupan akan dibukakan. Saatnya kematian terjadi, nama itu dibacakan, maka nama kami ada disebut di dalamnya. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh tetap jadi kepunyaan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada umur panjang, ada kebahagiaan hidup. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku, kita menutup mengakhiri dengan sebuah lagu Bila Sangkakala Menggegap. Kita nyanyi penuh sukacita.
Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Amin. Salam sehat Ibu Bapak, saudaraku. Tuhan berkati dengan umur panjang buat kita semua. Amin.